Cie, jujur aja, jadi kayak aneh gitu loh. Sumpah kalau kata gue ya, nih bapak-bapak satu ini lebih berisik daripada horek. Terus kalian juga udah pada tahu kan, ada cewek inisialnya Zaza. Hola netizen yang tercinta, pengacara Agus RD Lau telah meminta maaf kepada Pratiwi Novianti soal dirinya menuding Pratiwi Novianti sebagai pecandu narkoba. RD Lau bahkan mengajak Pratiwi Novianti untuk tabayun dan menyelesaikan kasus dugaan penyalahgunaan uang donasi yang diduga dilakukan Agus secara kekeluargaan. Namun tidak lama setelah meminta maaf dan mengajak tabayun, RD Lau malah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Pratiwi Novianti. Kali ini RD Lau menuding Pratiwi Novianti terlibat dalam sindikat penjualan dan penggelapan mobil. Tidak asal bicara, RD Lau mengaku memiliki bukti terkait tudingannya tersebut. Meski kasus ini tidak ada kaitannya dengan masalah penyelewengan uang donasi, RD Lau merasa perlu mengungkapkannya ke publik. Pengacara Agus ini ingin masyarakat tahu siapa sosok Pratiwi Novianti sebenarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh, kok berubah-berubah sih? Kemarin ngomong ini, sekarang ngomong itu. Takut ya? Ayo dong, pertanggungjawabkan. Sekarang ngomong berdasarkan informasi. Kalau mau bangun branding pak, jangan keluar jalur. Aku heran deh sama orang-orang cuman mental-mental mulut doang gitu. Giliran udah rame gini, sembunyi ya, kayak berasa amnesia. Kalau botol ini nggak masuk sini, berarti bapak nggak cocok jadi pengacara. Ini menurut ini ya, menurut ini ya pak ya. Kira-kira enaknya 5 miliar dibeliin apa aja ya? Dipakai buat apa aja ya? Enaknya buat apa ya? Beli bakso 5 miliar kebanyakan. Dibeliin cilok sama cimol kebanyakan juga. Enaknya dibeliin apa ya 5 miliar? Apa dibagi-bagiin aja kali ya? Iya, dibagi-bagiin aja kali ya. Tapi bukan buat bayar utang. Beli apa ya? Kalau beli handphone kayaknya terlalu receh. Beli emas boleh juga sih. Buat kalung sama cincin lumayan. Buat tacap-tacap terlalu over. Enaknya 5 miliar dipakai apa ya? Ada yang punya ide nggak? 5M dipakai buat apa ya? Kalau buat didonasikan ya boleh juga sih. Tapi takut nggak sesuai lagi peruntukannya. Enaknya dipakai apa coba? Dibeliin cincau aja kali ya? Kira-kira kalau beli air yang keras seharga atau sebanyak 5M dapat berapa banyak? Kira-kira berapa liter? Ada satu tangki kayaknya lebih deh. Yang pasti banyak, ratusan. Ratusan liter gitu. Kayaknya sih bisa lebih dari nyirem. Iya, nggak cuma bisa dipakai nyirem, kayaknya bisa dipakai nyelam juga deh. Kalau sebanyak itu, lumayan juga. Si Samiun bisa nyelam di situ. Iya. Jadi kan si Samiun bisa happy-happy sambil nyelam di air yang keras gitu. Boleh juga sih dicoba. Jadi nggak sia-sia gitu 5M-nya gitu. Ya minimal mengurangi kerepotan yang ada, nggak tambah ribet gitu. Boleh juga tuh ya si Samiun biar nyelam di situ. Iya. Kalau si Samiun bisa nyelam di situ kan minimal bisa healing gitu. Nanti ngajak Wakwau, ngajak Cetitin, siapa tahu juga ngajak si Abdul, Bang Juju, sama si Saifullah. Iya, jadi bahagianya merata gitu. Boleh juga sih. Iya, bolehlah 5M dipakai buat beli air yang keras. Ini gua rangkumin ya buat kalian semua, nih orang ngomong apa supaya kalian nggak perlu buang-buang kuota buat nonton dan nggak kena serangan darah tinggi ya. Jadi di sini dia bilang bahwa Teh Novi itu adalah penjahat roda 4. Dia menyimpan barang bukti dari seseorang, intinya tentang penjualan mobil Alphard yang dimana nih penjualan itu dilakukan dengan double STNK. Intinya Teh Novi itu melanggar hukum di transaksi tersebut gitu.
Ini mohon maaf banget nih Pak ya. Ini mohon maaf banget. Masalah kemarin Bapak nuduh Tenovi pemakai narkoba aja, ternyata pas dibuktikan itu negatif loh. Saya pikir Bapak di situ itu udah tahu malu dan jadi diem. Ternyata nggak ada habis-habisnya, menguli terus kasus-kasus fiktif yang ujung-ujungnya nggak terbukti Pak. Ya. Terus dia juga dapat kiriman dari mantan adminnya Tenovi, bukti bahwa banyak banget donasi yang belum disalurkan. Kata gue dia banyak banget ya kirimannya ya. Kiriman barang bukti ini, barang bukti itu, yang endingnya itu nggak terbukti. Udah paling bener Bapak itu dapat kiriman GoFood, Pak, aman. Sekarang katanya penjahat roda 4. Lama-lama besok dibilang penjahat kursi roda, penjahat sepatu roda. Semua roda aja lu bawa-bawa Pak. Terus dia bilang lagi ke kita-kita, perlu nggak nih saya bongkar? Perlu nggak saya bongkar kasus-kasus Novi ini apa aja? Kagak usah. Itu namanya tutorial mempermalukan diri sendiri. Mending kalau mau bongkar, sana ikut para tukang bangunan, ikut mandor ya. Bapak bongkar ruko kosong buat dijadiin mix show. Soalnya dikit lagi Bapak udah nggak bisa jadi lawyer lagi Pak. Sesuai omongan dan janji Bapak Pak. Ya. Harus loh. Itu harus Bapak tepati loh. Jangan asal ngomong doang ya. Kalau kalah kasus ini Bapak berhenti jadi lawyer. Terus dia juga bilang guys, kalau Tenovi itu punya KTP ganda. Kalau kata gua Bapak yang punya kepribadian ganda. Kadang ngomong kedelai, ntar malamnya jadi tempe. Hari ini mau gebu-gebu nantangin, besoknya udah ciut, minta maaf. Bapak lah yang punya kepribadian ganda. Terus saya pikir-pikir, kasus yang Bapak bahas itu ya, udahlah fiktif, nggak terbukti, nggak ada hubungannya lagi sama Agus, Pak. Bapak naksir ya sama Tenovi, Pak? Naksir ya jangan-jangan? Jujur aja, jadi kayak aneh gitu loh. Sumpah kalau kata gue ya, nih bapak-bapak satu ini lebih berisik daripada horek. Terus kalian juga udah pada tahu kan, ada cewek inisialnya Zanzabella ngatain Tenovi. Katanya sejak Tenovi open donasi, Tenovi itu jadi hedon gitu gaya hidupnya. Nih ya, modelan Zanzabella ini tuh kayak kalau kita beli kipas tetangga yang muter. Ya, kayak lo segitunya nggak bisa ya hedon pakai duit lo sendiri, sampai nggak percaya orang bisa hedon pakai pendapatan dia sendiri gitu loh. Lo segitunya nggak bisa ya pakai ngatain Tenovi itu keberatan vinir. Anda lah yang keberatan iri dengki, ya. Aneh banget. Udahlah, kalau kata gue si Zanzabella sama pengacara yang kayak gini bikin gue malu sama orang-orang di luar negeri yang udah pada maju. SDM kita kenapa begini banget sih? Gue malu sama orang Amerika Usyara, ngerti? Kata bapak-bapak pengacara yang beken, donasi Agus tuh secara hukum sah milik dia. Mau dia pakai apa aja boleh, nggak salah, nggak bisa dipidanakan. Kalau gitu bapak-bapak, saya pengen tanya, kenapa Reza Arab harus balikin donasi waktu dia main game yang 1 miliar itu? Emang dia pernah minta donasi? Hah? Itu kan fans dia. Fans dia ngasih 1 miliar. Masalah fans dia itu penipu kek apa kek, itu kan urusan fansnya. Kenapa Reza Arab harus balikin? Bukannya itu secara hukum milik Reza Arab?